Pada kisah yang lalu diceritakan, pasukan Indraprasta dengan para sekutunya telah tiba tak jauh dari muka gerbang kota Raja Galuh. Panglima Pakih bergegas menuju gerbang kota Raja, sementara perwira penjaga gerbang istana menuju kuil Siwa Agung untuk menyampaikan berita-berita pada Baginda. Siapa yang menyerang? Baginda Prabu Sora datang dengan para pasukan sekutunya. Harus kita lakukan. Ada apakah di luar sana? Siapa yang telah membuat keributan? Tuanku, hamba mendengar berita yang mulai menyebar tentang serangan dari Indraprasta terjadi saat ini. Indraprasta menyerang saat ini? Ayahanda! Tenanglah Nimas. Paman Pakih pasti akan dapat menyelesaikannya. Seta, Saka, coba kau lihat keluar. Kembalilah segera kemari jika ada sesuatu yang perlu untuk kami ketahui. Baik, Eyang. Tuanku, hamba permisi meninggalkan upacara ini. Silahkan. Cepatlah kembali agar lenyap kegelisahan anakku dan para tamuku. Kami segera kembali, tuanku. Ayo, teruskan upacara ini. Jangan mengkhawatirkan kejadian di gerbang kota Raja. Para prajurit Galuh akan mampu untuk menyelesaikannya. Suasana kembali menjadi hening. Akan tetapi, kegelisahan tetap saja bergejolak di dalam hati setiap tamu yang berada dalam kuil Siwa Agung, tidak terkecuali Resi Wanayasa dan juga Baginda Prabu Sana. Aku telah mengabaikan peringatan dari pemimpin kelompok pengemis tongkat merah. Entah apa yang kini terjadi di gerbang kota Raja. Dan benar-benar aneh. Mengapa sampai dapat mereka tiba di mulut gerbang kota Raja tanpa diketahui oleh petugas sandiku? Benar-benar berbahaya situasi ini. Upacara suci perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi berjalan kembali. Akan tetapi, kecemasan membayangi dada dan wajah mereka. Sementara itu di luar istana, kegemparan semakin memuncak. Para penduduk tidak lagi terlibat dalam suasana kegembiraan. Prajurit-prajurit Galuh terlihat berjalan ke sana kemari. Dan sebagian besar dari mereka telah berkumpul bersiap di muka pintu gerbang yang masih tertutup. Panglima Pakih masih belum dapat memutuskan sikap yang akan diambilnya. Sementara gemuruh pasukan Indraprasta bersama dengan sekutu-sekutunya telah tiba di muka gerbang kota Raja. Bagaimana? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kukira Tuan Panglima dapat mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Walaupun mendapat tempat yang baik, bagi kami berdua hanya sekedar pengawal. Kukira engkau pun dapat memberikan pendapat untuk lebih menguatkan hatiku mengambil keputusan. Kau cukup dekat dengan Baginda. Setelah si pengkhianat Robo Dinabar tak ada lagi, maka pengawal utama yang terdekat dengan Baginda adalah kalian, sepasang pendekar dari Nusa Baru. Keadaan memang sangat luar biasa.
prajurit-prajurit kita belum tentu akan dapat menahan serbuan mereka. Satu-satunya jalan, kita tunggu saja Baginda di sini. Iya. Biarlah Baginda yang mengambil keputusan yang mungkin menyangkut kelangsungan hidup Galuh. Anak muda, apakah kalian dapat membantu kami? Ada apakah Tuan Panglima? Kembalilah ke istana dan sampaikanlah apa yang kau lihat di sini. Dan utarakanlah kesulitanku untuk mengambil sikap. Baik Tuan Panglima. Mari Adisaka. Lihatlah itu beberapa orang dari pimpinan kelompok mereka maju ke muka barisan mereka. Agaknya mereka telah mengambil sikap. Kita lihat saja apa yang akan mereka perbuat. Seperti yang disaksikan oleh Panglima Pakih, dari tengah-tengah barisan pemberontak itu keluarlah 4 orang laki-laki setengah umur. Mereka adalah Resi Amista yang ditemani dengan Ki Prabangkara, Ki Pandu Panjana, dan seseorang yang sangat dikenal oleh hampir seluruh rakyat Galuh. Dialah Raden Kuda Amoksa. Oi, diamlah kalian semua. Oi, Maki, di mana rajamu? Suruh dia keluar membuka gerbang dan berlutut pada Kakang Prabu Sora dan menyerahkan kekuasaan Galuh padanya. Maka seluruh keluarganya akan terhindar dari tiang gantungan. Pengkhianat! Manusia tidak tahu diuntung, tidak tahu membalas budi dan berterima kasih. Sudah diberikan kehidupan serta tempat yang baik, masih juga kau menggigit tuanmu dari belakang. Pengampunan telah diberikan, tapi dasar anjing tidak tahu berterima kasih. Kau tetap saja mengingkari semua kebaikan itu. Apa sesungguhnya yang kau kejar? Puncak kemuliaankah? Tutup mulutmu, Pake. Dengarlah sekarang. Kau adalah orang kedua setelah Sang Prabu yang akan menerima siksaan dariku. Mulutmu terlalu kotor. Kau tidak pernah tahu apa yang telah diperbuat oleh tuanmu. Buka gerbang ini, atau kota Raja Galuh kubuat rata dengan bumi. Jika kau memang sanggup, bukalah sendiri. Biar, aku akan mencoba naik ke atas dan membuka pintu itu dari dalam sana. Apa mataku tidak salah? Tubuh resi asing itu menjadi 5 bentuk. Jika aku tidak salah, itu adalah ilmu Pancawayang. Sebuah ilmu yang sudah tidak pernah terdengar lagi dibicarakan di tanah Pasundan dan Jawa. Awas, dia sudah bersiap menyerang ke atas sini. Hoi! Bersiaplah barisan panah! Akan kuhancurkan siapapun yang akan menghalangi aku membuka gerbang itu. 5 bentuk tubuh Resi Amista melesat naik ke atas gerbang kota raja. Dan bersamaan dengan itu, barisan pemanah yang telah mendapat peringatan dari orang pertama dari sepasang pendekar Nusa Burung segera melepaskan anak panah ke arah 5 bayang-bayang yang melesat naik. Aku harus dapat melalui barisan pemanah itu. Dengan demikian mereka akan kesulitan untuk menyerangku di tengah-tengah kawan mereka sendiri. Lima bayang-bayang Resi Amista terus melesat naik sambil memutar jubah mereka, menghalau anak-anak panah yang bagaikan curahan hujan tiada henti menerjangnya.
Beberapa saat, kelima bayang-bayang itu tiba di atas kepala barisan pemanah. Dan belum lagi Resi Amista sempat melunasi dendamnya atas serangan mereka, barisan pemanah itu segera menjatuhkan diri dan menelungkup. Dan dari arah yang lain, kembali datang serangan anak panah bagaikan curahan hujan. Bahaya sekali keadaanku. 3 bayang-bayangku sempat terkena anak panah itu. Oh, jika saja mereka berhasil mengenai sekaligus 5 bayang-bayangku, maka akan hancurlah semua cita-citaku. Hancur di tangan prajurit-prajurit kecil seperti ini. Oh, demi keselamatanku, sebaiknya aku kembali keluar gerbang saja. Mengapa resi asing itu kembali keluar? Bukankah bentuk-bentuk itu nampak mempunyai kelebihan, yaitu mampu bangkit kembali walaupun dada mereka dalam tertembus oleh anak panah prajuritku? Aneh. Aduh, luar biasa. Tuan Pake, gerbang kita akan segera hancur diterjang oleh gabungan pukulan sakti 4 orang di bawah itu. Apa yang kita lakukan, Tuan? Hujani kembali mereka dengan panah. Hei, hujani mereka dengan anak panah. Sesaat terjangan keempat tokoh sakti itu terhenti dan kembali mereka disibuki oleh hujan anak panah yang menyerang bagaikan hujan. Aku harus membalas mereka dengan pasukan pemanahku. Hoi, pasukan pemanah, bersiaplah kalian! Ki Suraprabha yang mendengar perintah dari Raden Muda Amoksa segera menyiapkan pasukan pemanah. Akan tetapi, belum lagi mereka sempat membalas dengan melepaskan anak panah yang telah berada di tangan mereka. Dari arah belakang mereka, tiba-tiba melesat sebuah senjata kecil berukuran tidak lebih dari 1 jengkal. Senjata tersebut melesat melayang menerjang gerbang kota raja, menembus gerbang kayu yang tebal dan keras dengan mudahnya. Dan kemudian mendenging berputar-putar menerjang ratusan prajurit di dalam gerbang kota raja. Celaka, apa itu? Senjata kecil bagaikan dikendalikan setan menerjang para prajurit. Dia menuju ke arahku. Iya. Wah, celaka. Senjata apakah itu? Terjangannya membuat tenagaku seakan-akan menjadi lumpuh. Tuan Panglima, perintahkan seluruh pasukan untuk tiarap. Itu adalah paku binang, Tuan. Cepat, Tuanku. Cepat, sebelum seluruh pasukan ini menjadi hancur, Tuan. Semua tiarap! Semua tiarap! Semua tiarap! Senjata setan itu hanya menyerang kalian di atas 1 meter dari permukaan bumi. Tiarap! Kemana senjata setan itu? Orang yang mengirimnya telah mengambil kembali, Tuan. Hancurlah sudah gerbang kota raja. Itu lihatlah, kayu besar sudah retak memanjang.
Tuan, tidak ada jalan lain. Kita siapkan seluruh pasukan. Bersiaplah! Sebentar lagi, gerbang akan berhasil mereka hancurkan. Gerbang hancur, kembalilah kau. Tugasmu adalah mengawal Sang Prabu. Baiklah Tuan Pake. Mari Adi, kita lindungi Sang Prabu. Pertempuran antara dua kelompok besar pun terjadi. Bagaikan serigala-serigala yang kelaparan, kedua kelompok pasukan itu mengayunkan pedang, membacok, menusuk tubuh lawan-lawan yang berada di hadapannya. Sementara itu di kuil Siwa Agung, Nah, putriku Nimas Kayuwangi dan kau anakku Maloka Dampuawu. Mulai saat ini, kalian berdua telah resmi menjadi suami istri. Semoga Dewata Agung memberikan umur yang panjang pada perkawinan kalian. Selamatlah kalian berdua. Hidup Raden Nimas Kayuwangi! Hidup Tuanku Maloka Dampuawu! Semoga Dewata Agung memberikan kejagaan pada tuanku berdua. kedua calon pengantin kemudian duduk bersungguh, menyembah dengan takzim kepada Prabu Sana. Dan bersamaan dengan itu, Raden Setakling dan Raden Sakapalwaguna tiba. Ada apa, anakku? Apakah kalian kembali membawa berita yang buruk? Bagaimana keadaan di gerbang sana? Pasukan pemberontak itu datang dengan pasukan yang sangat banyak, tuanku. Jumlah mereka diperkirakan oleh Paman Pati hampir 2 kali lipat dari pasukan Galuh. Baginda Sana terhenyak sesaat. Ia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti yang dikatakan oleh Raden Setakling. Sementara itu, sejumlah besar tamu yang hadir di kuil Siwa Agung pun tak dapat lagi menahan rasa cemasnya. Tanpa meminta izin lagi, mereka kembali berhamburan meninggalkan kuil Siwa Agung. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah di kota Raja Galuh? Apakah Prabu Sana akan dapat menahan serbuan Indraprasta untuk mengetahui